Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan kami berempat yang bernama Diva Aprilia, Monica, Devi, dan Shiva. Di sini kami akan membahas tradisi-tradisi yang masih dilakukan sampai sekarang di Sidoarjo. Sebelum membahas tradisi di Sidoarjo, apa sih tradisi itu? Tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dijalankan dalam masyarakat. Kebiasaan ini merupakan turun-temurun dari nenek moyang. Setiap tradisi membawa ciri khas masing-masing mulai dari kebiasaan, waktu yang dipilih, daerah yang melakukan, sampai makanan yang disiapkan saat tradisi. Macam-macam tradisi sebagai berikut. 1. Tradisi lelang bandeng merupakan tradisi tahunan yang diadakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengapresiasi petani tambak dan mempertahankan ciri khas Sidoarjo sebagai kota bandeng dan udang. Tradisi ini biasanya digelar di alun-alun Sidoarjo pada bulan Maulud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lelang bandeng ini telah menjadi bagian dari kebudayaan lokal sejak tahun 1970-an dengan peserta yang terdiri dari masyarakat setempat dan pengunjung dari luar daerah. Tradisi ini diawali sebagai cara masyarakat untuk memperkenalkan bandeng sebagai komoditas penting di Sidoarjo untuk mendukung sektor ekonomi perikanan dengan memfasilitasi perdagangan bandeng secara langsung antara petani ikan dan pembeli. Lelang bandeng Sidoarjo tidak hanya sekadar acara jual beli ikan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan dan kekompakan warga. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk mempererat hubungan sosial antar warga, meningkatkan perekonomian lokal, dan melestarikan budaya Sidoarjo yang kental dengan nuansa gotong royong. Tradisi ini juga menjadi daya tarik wisata, yang mengundang wisatawan untuk menikmati keunikan acara lelang serta mencicipi berbagai olahan bandeng yang lezat. Dengan semakin berkembangnya tradisi lelang bandeng Sidoarjo kini menjadi salah satu ikon budaya yang turut memperkenalkan kekayaan alam dan kuliner daerah Sidoarjo ke masyarakat luas. 2. Tradisi nyadran Sidoarjo adalah sebuah ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai bentuk penghormatan kepada arwah leluhur dan doa keselamatan bagi keluarga serta kampung halaman. Nyadran biasanya dilakukan menjelang bulan puasa Ramadan, khususnya pada hari-hari tertentu yang dianggap sakral. Dalam tradisi ini, masyarakat Sidoarjo melakukan ziarah ke makam leluhur, membersihkan area makam, serta membawa berbagai sesajen seperti bunga, nasi, dan lauk pauk sebagai simbol penghormatan dan doa. Selain itu, mereka juga melakukan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama atau sesepuh setempat yang berharap agar diberikan keberkahan, keselamatan, dan kelancaran hidup bagi warga dan desa tersebut. Sejarah tradisi nyadran ini berakar dari ajaran agama Islam yang berkembang di Sidoarjo sejak masa penyebaran agama Islam di Jawa. Nyadran bukan hanya sekadar ziarah ke makam, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi antar warga dan menjaga hubungan sosial di tingkat komunitas. Nyadran juga menjadi wujud penghargaan terhadap nilai-nilai budaya lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun, sekaligus menjadi sarana bagi masyarakat untuk merenungkan makna kehidupan dan menjaga keseimbangan antara spiritualitas dan sosial. 3. Tradisi urik-urik atau udik-udik setelah bayi dilahirkan adalah sebuah ritual adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Sidoarjo dan beberapa daerah di Jawa Timur sebagai bentuk syukur atas kelahiran bayi dan doa agar bayi tersebut diberikan kesehatan dan keselamatan. Tradisi ini dilakukan pada hari ke-7 setelah bayi lahir yang dikenal dengan nama Emitoni atau Iselametan. Dalam acara ini, keluarga bayi akan mengadakan doa bersama dan menyajikan berbagai macam makanan tradisional, seperti nasi tumpeng, lauk pauk, dan hasil bumi, yang disusun dengan tujuan untuk memberikan berkah dan perlindungan bagi bayi yang baru lahir.
Masyarakat juga sering melakukan prosesi ini dengan membagikan makanan kepada tetangga dan kerabat sebagai tanda syukur dan untuk mempererat tali persaudaraan. Tradisi ini mencerminkan rasa syukur keluarga atas anugerah kehidupan yang diberikan Tuhan, serta sebagai pengikat ikatan sosial antara keluarga dengan lingkungan sekitar. Meskipun zaman terus berubah, tradisi ini tetap dipertahankan karena memiliki nilai-nilai spiritual yang mendalam, serta mengajarkan pentingnya rasa syukur, kebersamaan, dan kepedulian terhadap orang lain. Oleh karena itu, tradisi urik-urik tetap dilaksanakan hingga sekarang sebagai bentuk pelestarian budaya yang kaya akan makna dan kehangatan sosial. 4. Tradisi Tedak Sinten adalah sebuah ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, khususnya di Sidoarjo dan beberapa daerah di Jawa Timur, sebagai bentuk syukuran dan penghormatan terhadap anak yang telah menginjak usia 7 tahun. Dalam tradisi ini, anak yang dirayakan akan melewati serangkaian prosesi, termasuk berjalan pertama kali di atas tanah tanpa alas kaki, yang melambangkan transisi dari masa bayi menuju usia yang lebih dewasa. Tradisi ini biasanya diadakan dengan meriah, diiringi doa bersama, serta sajian makanan tradisional seperti tumpeng dan kue-kue khas, sebagai tanda syukur dan harapan agar anak tersebut tumbuh sehat, bijaksana, dan menjadi pribadi yang baik. Tedak Sinten juga memiliki nilai spiritual yang tinggi, karena diakini dapat membawa berkah dan perlindungan bagi anak tersebut dalam perjalanan hidupnya. Tedak Sinten menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar keluarga dan tetangga, serta menjaga kelestarian budaya lokal yang penuh makna. Meskipun zaman terus berkembang, tradisi ini tetap dipertahankan karena dianggap sebagai cara untuk mendidik generasi muda tentang pentingnya rasa syukur, penghormatan terhadap orang tua dan leluhur, serta menjaga kebersamaan dalam komunitas. Oleh karena itu, tradisi Tedak Sinten tetap dilaksanakan hingga sekarang sebagai bagian tak terpisahkan dari warisan budaya yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan. 5. Tradisi 7 bulanan adalah sebuah ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, khususnya di Sidoarjo, sebagai bentuk syukuran dan doa untuk keselamatan ibu hamil dan janin yang ada di dalam kandungannya. Acara ini dilaksanakan pada usia kehamilan 7 bulan, yang dianggap sebagai waktu yang penting untuk memastikan kelancaran proses kehamilan dan persalinan. Dalam tradisi ini, keluarga akan mengadakan selamatan dengan mengundang kerabat dan tetangga. Meskipun dunia terus berkembang, tradisi ini tetap dilakukan karena memiliki makna yang dalam kehidupan masyarakat Jawa. Selain sebagai bentuk rasa syukur, tradisi ini juga mengajarkan pentingnya kebersamaan, saling mendoakan, dan menjaga ikatan antara generasi yang lebih tua dengan yang lebih muda. Oleh karena itu, tradisi 7 bulanan tetap dilestarikan hingga kini sebagai bagian dari warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai spiritual dan sosial. 6. Tradisi takbir keliling adalah sebuah acara adat yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di Indonesia, khususnya pada malam Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pada malam tersebut, sekelompok masyarakat akan berkeliling kampung atau desa sambil mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil, yang merupakan ungkapan syukur dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini bermula sejak zaman dahulu sebagai bentuk ungkapan kegembiraan menyambut hari raya, sekaligus sebagai media untuk menyebarkan semangat kebersamaan dan saling mendoakan antar warga. Dalam pelaksanaannya, takbir keliling biasanya diiringi dengan suara beduk dan meriam bambu, menciptakan suasana yang penuh semangat dan kebahagiaan. Tujuan dari tradisi takbir keliling adalah untuk mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan setelah berpuasa selama bulan Ramadan, Idul Fitri, atau sebagai bentuk penghormatan kepada Allah pada Hari Raya Idul Adha. Selain itu, tradisi ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan antar warga dan memperkuat rasa kebersamaan dalam masyarakat. Meskipun zaman telah berkembang dengan pesat,
Tradisi ini tetap dilaksanakan karena dianggap sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam yang mempererat tali silaturahmi dan memupuk rasa syukur kepada Tuhan. Takbir keliling tetap dilakukan hingga kini sebagai bagian dari warisan budaya yang tidak hanya mencerminkan ketaatan beragama, tetapi juga memperkaya kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia.